Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama di sini, dan kami awalnya ucapkan terima kasih juga atas kunjungan rekan-rekan pengurus DPD Asparnas Riau ke Sumatera Barat. Dan saatnya kini kami balas kunjungan Pak Ketua, ya, dengan kunjungan balasan, tapi ya mungkin momennya cuma ya sederhana dengan silaturahmi. Jadi tadi juga Pak Ketua sudah sampaikan sejarah berdirinya Asparnas Riau dari ya hasil pembicaraan kami, saya Ketua dengan Pak Kolonel juga Pak Bangis ya, 3 atau berempat. Nah, tertulis di sana bahwa Asparnas Riau pengurusnya belum fix kan gitu. Dan saya sangat aplaus tanggapan dan support dari Pak Ketua dan rekan-rekan untuk mendirikan pengurusan Asparnas di Riau. Nah, di sana saya juga sangat senang ya, aplaus sekali bahwa rekan-rekan di Riau juga begitu semangat dan antusias. Jadi kedepannya kita berharaplah, terutama dulu Sumbar dan Riau, untuk saling kerjasama, kolaborasi dan bersinergi, karena kita kembali lagi dengan visi misi Asparnas bahwa kita cukup luas skopnya Pak Ketua, ya kan, dan rekan-rekan. Asparnas bukan hanya membidangi pariwisata seperti Asita pariwisata, PHRI dan khusus hotel Pak Ketua ya, API mungkin itu pemandu ya. Kalau Asparnas kita dari bidang pariwisata, ekonomi kreatif sampai ke UMKS, ke UMKM gitu Pak. Dan ya di UMKM pendidikan juga, ada pelaku bisnis segala macam termasuk dalam sini, pelaku pemandu wisata. Jadi begitu luas skop kita, termasuk dari pendidikan dan sekolah-sekolah, SMK, tenaga pengajar begitu. Itu bisa semua jadi anggota kita di Asparnas gitu. Nah, merespon dari kunjungan terhormat dari DPD Riau ke Sumatera Barat, ada beberapa dinas juga titip salam dari mereka, dari dinas ke Asparnas Riau. Salah satunya juga dari dinas UMKM. Mereka menitip untuk pengembangan UMKM Sumbar ke Asparnas Sumbar dan Riau. Jadi sesuai wacana yang kita sudah bicarakan juga saat di Padang, sepintas bahwa kita sedapat mungkin kerjasama kita itu memang timbal balik ya. Jadi mungkin salah satunya Riau ada galeri untuk produk UMKM yang memasarkan produk dari Riau dan Sumatera Barat, begitu juga sebaliknya di Sumbar. Nanti kalau untuk masalah programnya atau cuannya nanti kita bicarakan gitu loh Pak. Gitu. Terus juga saya berharap ada space di bandara masing-masing. Di sini Bandara Syarif Kasim ya, Sultan Syarif Kasim, dan di Sumbar BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Jadi kalau kita bisa minta space di masing-masing bandara, nah space Asparnas untuk segala macam program yang ada di Asparnas, mulai dari destinasi wisata, tadi transportasi, penginapan, hotel, sampai mereka kembali dengan oleh-olehnya dari produk UMKM. Jadi Asparnas pengelola semua gitu. Jadi nanti ada wisatawan dari berbagai daerah atau mancanegara, kalau datangnya ke Riau mungkin mau ke Sumatera Barat,
sudah ada satu macam mapnya gitu, brosur bahwa mau ke Sumbar, inilah destinasi wisatanya, ini transportasinya, inilah apa tempat menginapnya kan gitu, ketua. Nah sampai baliknya inilah oleh-oleh atau handicraft atau apa dari UMKM. Mungkin itu langkah awal yang sebaiknya kita coba buatkan dulu, Ketua. Kalau kita bicara lebar tentu untuk kedepannya. Jadi kalau memang tercapai itu, saya kira juga masing-masing destinasi wisata Sumbar dan Riau, begitu juga sampai program UMKM akan dapat berkembang. Tadi respon dari UMKM, para kepala dinas juga, para dinas lah meminta kita, Pak Ketua, informasi yang detail, pola kerjasama atau kolaborasi kita dalam bentuk apa. Mereka mungkin siap memfasilitasi apa yang perlu difasilitasi. Jadi saya berharap nanti mungkin lewat pertemuan Zoom atau apa dari dinas-dinas terkait di Sumatera Barat dengan Aspanas Riau, begitu Pak Ketua, agar kita betul-betul, karena saya pernah pernah juga tahu beberapa kali dari dinas termasuk Gubernur Sumbar kemari, termasuk membicarakan UMKM, ya karena namanya, ya maaf Ketua juga pernah jadi pejabat, karena pembicaraan cuma di atas meja, tidak berkelanjutan, sampai ada lagi kunjungan kedua masih dibicarakan respon dari pedagang di pasar bawah, tapi kan tidak ada yang mengeksekusi di lapangan begitu. Jadi kalau bisa jangan kita hanya bicara di meja, kita tadi yang Pak Ketua sampaikan, mungkin kita sampailah hendaknya ke kerjasama MOU dan pelaksanaannya, mungkin yang ringan-ringan saja dulu, kemari baru kita pertemuan yang lain. Begitu Ketua. Jadi maksudnya kita siapkan lah kapan nanti waktunya kita lewat Zoom. Jadi kalau memang ada yang bisa kita kembangkan, kita kerjasamakan dan kita sinergikan. Begitu. Mungkin yang UMKM tidak ada di sini Pak. Itu mungkin ibu tadi yang guru SMP. Oh ya, nah itu nanti siapkan, nanti kita siapkan juga dari UMKM kita dan dinas-dinas terkait dari UMKM kita, pelaku nanti kita adakan. Jadi pertemuannya khusus satu bidang aja kita, nanti yang bidang wisata ya kan, yang bidang jadi pendidikan, jadi enggak ini dia terlalu ramai, responnya terlalu banyak, tapi enggak fokus kita gitu. Yang penting bagaimana kita fokus dan bekerja supaya jalan. Dan enggak mungkin saja Pemprov tidak mendukung kita yang mau bergerak dengan enggak ada budget loh Bu. Kita enggak digaji loh sama ya Ketua, tapi kita siap untuk memajukan. Saya kira tentu dinas dan Pemprov, Pemda, Pemkab semua mestinya mendukung kita. Nah begitu, tanpa kita ada salary atau budgetnya kita mau mengembangkan. Cuma mungkin Pemprov, Pemda yang menyediakanlah tempatnya gitu Pak Ketua, bisa galeri untuk produk kita Pak Ketua. Ya tadi juga di bandara, saya kira dua itu aja momennya cukup bagus kita gerakkan daripada kita banyak program tapi nggak jalan. Nah kalau setelah itu kan nanti akan aktif lah kunjungan UMKM Sumbar ke Riau, UMKM Riau ke Sumbar. Jadi kita hanya koordinasi, tetapi Ibu juga sampaikan bahwa setiap produk juga tentu ada komitmen fee-nya gitu Pak Ketua. Nah jadi produknya ke Sumbar, komitmen fee-nya untuk Aspanas Riau sekian, Aspanas Sumbar sekian, begitu sebaliknya. Jadi itu perlu diatur juga Bu. Nah kan itu tadi kita menyangkut ekonomi kreatif dan kita tidak ada budget, tidak ada
apa kan anggaran mungkin bisa nanti kalau kita sudah terdaftar dia naik rumah ada tes tampol dan itu kan. Cuma tentu kita tidak punya biaya operasional. Nah itu tadi perawatan kemana untuk mengembangkan gitu. Jadi ada cuan, jadi seperti Pak Sepuh bilang di Padang, dananya sosial. Saya kira cukup pembicaraan kita silaturahmi kita untuk Asparnas. Semoga semua yang kita rencanakan dapat terwujud dan berjalan. Terutama ini kan yang sudah begitu intens kita Sumbar dan Riau. Jadi saya terima kasih setelah pertemuan saya dengan Pak Ketua untuk mendirikan kepengurusan Asparnas Riau, direspon sangat luar biasa dengan oleh rekan-rekan beliau, dan saya langsung sampaikan ke Ketua Umum Asparnas Pak Dr. Ngadiman. Oke, beliau juga begitu respon dan tidak dengan proses yang tidak terlalu lama langsung mereka keluarkan surat mandat untuk ketua membentuknya, dan juga kepengurusan dalam tempo yang singkat sudah terbentuk langsung dikeluarkan SK. Nah, di situ saya merasa ya sangat aplaus ya, sangat berterima kasih atas semangat dari rekan-rekan di Riau. Mudah-mudahan kita di Sumbar juga bersemangat untuk kolaborasi dan bersinergi. Baik, saya kira untuk sementara itu nanti kita lanjutkan lewat telepon atau WA atau bicara santai lagi. Kita lanjutkan nanti. Saya kembali ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, dan baru diingat karena udah Beri tadi menyampaikan masalah UMKM itu tadi, udah Beri bahwa kami pun dari Asparnas ini mendapat suatu ya dikatakan kegiatan juga, ini kegiatan awal untuk UMKM bersama dengan Dewan Pembina kita Bapak Haji Muhammad Yunus itu yang di Pondok Paten, bahwa beliau sangat care sama kita dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan UMKM ini. Tapi berbeda dengan prosesnya, bukan hanya berjualan seperti biasa. Atau ini kakak lah ya, ngasih keterangan untuk kakak lah, Kak Betty, Kak mewakili Kak Betty. Ini adalah Kak Butet Nur Nancy nama aslinya. Nah, kalau Butet itu kan Sumatera Utara panggilan. Nah, silakan Kak berkata lagi. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan. Kami dari UMKM berada kesempatan ini untuk mengembangkan Asparnas Riau. Kami bekerjasama dengan Sultan Haidar Idris Pak Yunus mengasih kami fasilitas tempat atau untuk pengembangan UKM. Itu sistemnya untuk pengembangan afis juga. Jadi kami di sana dikasih tempat dan bersama UKM. Sistemnya seperti makan enak, lainnya sukarela, seikhlasnya. Jadi kami di situ bagi yang datang, masyarakat datang makan sarapan pagi, itu tidak ditentukan biayanya berapa, sehingga sukarela orang itu bisa berinfak untuk pesantren atau masyarakat apa semua yang binaan dari Pak Yunus. Jadi yang itu udah kami rilis, insya Allah dalam waktu dekat akan kami jalani. Hanya itu Pak. Terima kasih. Yeah.